Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Jumpa lagi bersama saya, Roland. Kita akan belajar matematika di hari ini. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai dalam pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum itu, Bapak cek dulu ya kehadirannya dari Zoom ini. Oke, dari Alfi. Oke, sudah 33 siswa berarti sudah hadir semua. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mencari luas permukaan kubus. Oke, luas permukaan kubus. Untuk itu, Bapak ingin memperlihatkan yaitu alat peraga kita hari ini untuk menentukan luas permukaan kubus. Jadi untuk menentukan luas permukaan kubus nanti kita menggunakan konsep dari jaring-jaring kubus itu sendiri. Baik, sebelum kita mencari luas permukaan kubus, kita akan terlebih dahulu mengenal unsur-unsur dari suatu kubus. Bisa dilihat di sini. Unsur-unsur dari suatu kubus. Diperhatikan di sini ada gambar kubus dan juga di sini ada penjelasannya. Yang pertama ada sisi. Sisi pada kubus itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada sisi alas yang di bawah. Ya, sisi itu berbentuk bangun datar. Jadi kalau sisi alas di sini kita lihat ini bentuknya adalah persegi. Ya, kubus sisinya berbentuk persegi. Nah, sisi alas ini berbentuk persegi. Lalu untuk bidang atas atau sisi yang atas ya, ini berbentuk persegi juga yaitu EFGH dan ada bidang tegak. Jadi sisi pada bidang tegak ini ada 4. Yang pertama ada ABFE yang ada di depan, lalu ada CDHE yang ada di belakang ini, lalu ada BCGF yang ada di kanan, dan ADHE yang ada di kiri. Jadi jumlah semua sisinya yaitu ada 6. Lalu pada kubus juga ada yang namanya rusuk. Rusuk di sini ada dibagi menjadi 3 bagian. Ada pada bidang alas itu ada 4 rusuk, pada bidang atas juga ada 4 rusuk, dan pada bidang tegak juga ada 4 rusuk. Rusuk itu sendiri adalah garis penghubung antara titik dengan titik ya. Kalau pada gambar di sini warna biru ini merupakan rusuk. Jadi di bidang alas ada 4, ada AB, BC, CD, dan DA atau AD. Lalu pada bidang atas atau tutupnya ada 4 juga, ada EF, ada FG, ada C, ada GH, dan ada HE. Dan pada bidang tegak pun ada 4, ada AE, BF, CG, dan DH. Jadi total rusuk pada kubus ada 12. Selain itu ada juga titik sudut. Ya, titik sudut di sini adalah dibagi menjadi 2. Pada bidang itu ada bidang alas, ada bidang atas. Pada bidang alas itu ada 4, yaitu titik sudutnya ada A, B, C, D, dan pada bidang atas ada E, F, G, H. Lalu selain itu juga ada diagonal sisi. Nah, diagonal sisi atau bisa juga disebut diagonal bidang itu menghubungkan ya diagonal antara suatu bidang. Kan tadi kita sudah menentukan nih sisinya ada 6 atau bidangnya ada 6. Nah, diagonal itu penghubung antara diagonal antara eh, diagonal dari bidang tersebut, namanya diagonal sisi atau diagonal bidang. Contohnya di sini yang garis AC. Ya, ini kan ada bidang alas. AC itu kan diagonal bidang alas. Nah, itu disebut namanya diagonal sisi atau diagonal bidang. Bisa juga BD. Ya, ini juga diagonal pada bidang alas. Totalnya ada 12. Oke. Lalu ada diagonal ruang. Diagonal ruang ini diagonal antara sisi yang satu dengan sisi yang lain. Kalau tadi kan eh,
pada sisinya ada diagonalnya. Kalau ini antara sisi yang satu dengan sisi yang lain itu ditarik garis menyilang, itu namanya adalah diagonal ruang. Contohnya di sini ada AG, ada BH, ada CE, dan ada DF. Ini contohnya pada gambar adalah CE. Nah, di mana E ini kalau bisa kita gambarkan ada di bidang depan, dan G ini ada di bidang ini di bidang depan, dan C ini di bidang belakang ya. Nah, ditarik garis diagonal. Ini namanya diagonal ruang. Dan ada bidang diagonal. Bidang diagonal ini terbentuk dari dua garis sejajar dari bidang yang berhadapan, dari diagonal bidang yang berhadapan. Contohnya AB GH, yaitu ini terus pada bidang AB, pada bidang alas AB, dan tusuk pada yang di atas ya HG. Nah, ini kan sejajar, ditarik garis membentuk namanya bidang diagonal. Itu adalah unsur-unsur dari suatu kubus. Lalu kita lanjut. Nah, baru kita masuk untuk mencari luas permukaan kubus. Nah, ini perhatikan ya. Nah, jika kubus ini kita gunting nih pada rusuknya nih, nah akan terbentuk jaring-jaring seperti pada gambar. Oke, ini jaring-jaringnya ya, atau boleh dari sini nih biar lebih jelas nih. Oke ya. Oke. Nah, kita bisa perhatikan di sini, kalau kita belah kubusnya itu terdiri dari 6 sisi. Ini 1, ya, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Dan kita bisa lihat kubus ini ya, sisi-sisinya itu sama. Nah, untuk mencari luas permukaan itu adalah jumlah dari semua sisi-sisinya. Nah, jadi cukup mencari luas satu sisinya saja, karena pada kubus sisinya sama semua. Oke, dan ada 6. Nah, satu luas persegi ini, misalkan sisinya A, itu A dikali A. Ya, karena kan luas persegi sisi kali sisi. Kalau sisinya A berarti A dikali A. Nah, pada bidang ini selubung ya, ini namanya sisi yang tegak nih. Nah, ada 4 ya. Berarti satu ini bidangnya kan A kali A, ini A kali A, semuanya A kali A. Karena ada 4, berarti jadinya bisa lihat di PowerPoint juga, di sini jadi A kuadrat tambah A kuadrat tambah kuadrat tambah kuadrat. Karena A kuadratnya ada 4, jadi 4A kuadrat. Itu untuk luas selubung atau luas sisi tegaknya. Untuk yang atasnya gimana? Atasnya ya A kali A juga, karena bentuknya sama. Yang bawahnya juga A kali A. Makanya untuk luas permukaan kubus, berarti luas selubungnya yang tadi sudah dicari, ini yang di atas, dan luas ABCD ini luas alasnya, dan luas EFGH ini ya pada kubus bisa diperhatikan, ini bidang atasnya. Maka di total jadi 4A kuadrat tambah A kuadrat tambah kuadrat, luas permukaan kubus menjadi 6A pangkat 2. Itu adalah cara mencari luas permukaan kubus. Jadi kita menghitung luas sisi pada jaring-jaringnya ini, dia berbentuk bangun apa saja, cukup mencari satu saja kalau pada kubus ya, karena 6-6-nya berbentuk persegi yang kongruen. Jadi luas permukaannya 6A kuadrat. Oke, sebagai contoh di sini Bapak buat ini kubusnya 10 cm nih. Ya, jadi rusuknya 10 cm. Sekarang kita akan mencari luas permukaannya. Nah, berarti A-nya itu 10 ya. Kalau pada rumus 6A kuadrat, untuk luas permukaan kubus 6A kuadrat berarti 6 kali 10 kali 10. Berarti 60 kali 10, jadi 600 cm
kuadrat. Oke, pintar sekali. Berarti untuk luas permukaan kubus yang Bapak buat ini adalah 600 cm pangkat 2. Itu adalah cara mencari dan menghitung luas permukaan kubus. Semoga anak-anak semua paham dan mengerti dari mana asal kita mencari rumus luas permukaan kubus atau konsep dasar mencari luas permukaan kubus, yaitu dengan melihat jaring-jaring kubus terdiri atas bangun apa aja, lalu kita hitung tiap-tiap bangun datar yang membentuk kubus ini, dan kita menemukan luas permukaan kubus, yaitu 6A kuadrat. Anak-anak sekalian, semoga kalian paham. Dan untuk lebih memantapkan konsep kalian tentang luas permukaan kubus, kalian boleh catat latihan dari Bapak. Yang pertama, kalian mencari luas permukaan kubus jika sisinya 15 cm. Itu yang pertama ya, nanti kalian cari untuk kubus yang rusuknya 15 cm itu berapa sih luas permukaannya. Lalu yang kedua, kubus dengan rusuk 25 cm. Oke, selamat mencoba anak-anak. Jadi hari ini kita telah selesai belajar, kita telah menemukan rumus luas permukaan kubus. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Bapak akhiri pertemuan kita hari ini. Selamat siang semua.